soalnya berangkat lagi ke sana, ke lokasi kejadian. Ini ruangan jenazah. Kita masih di RSUD, Mbak. Ini juga nih barusan ada ketemu lagi serpihan, soalnya berangkat lagi ke sana, ke lokasi kejadian. Ini ruangan jenazah. Kita masih di RSUD, Mbak. Ini juga nih barusan ada ketemu lagi serpihan, soalnya berangkat lagi ke sana, ke lokasi kejadian. Ini ruangan jenazah. Jadi kita masih di RSUD, Mbak. Ini juga nih barusan ada ketemu lagi serpihan, soalnya berangkat lagi ke sana, ke lokasi kejadian. Ini ruangan jenazah. Kita masih di RSUD, Mbak. Ini juga nih barusan ada ketemu lagi serpihan, soalnya berangkat lagi ke sana, ke lokasi kejadian. Ini ruangan. Kita masih di RSUD, Mbak. Ini juga nih barusan ada ketemu lagi serpihan, soalnya berangkat lagi ke sana, ke lokasi kejadian. Dan pemirsa, informasi yang kami dapat di samping kanan layar televisi Anda adalah situasi dan kondisi di RSUD Pamengpeuk, yang mana diketahui ini merupakan rumah sakit yang paling dekat dengan lokasi sehingga dijadikan sebagai tempat untuk evakuasi jenazah tewas. Kalau tadi informasi yang kami dapat ada 11 orang tewas, namun saat ini bertambah menjadi 2 korban, menjadi 13 orang tewas. Dan informasi yang kami dapat bahwa sanak keluarga dari para korban tewas ini juga sudah hadir di RSUD Pamengpeuk sebagai lokasi evakuasi. Ledakan, pemirsa, terjadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di sebelah kiri layar televisi Anda. Di mana saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh pihak militer. Lokasi tersebut ini sering digunakan untuk kegiatan serupa dan berada jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi pemirsa, korban jiwa ini bertambah dari 11 menjadi 13 orang dan seluruhnya dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan 2 diantaranya adalah terdiri dari anggota TNI. Para korban ini sudah dievakuasi di RSUD Pamengpeuk di sebelah kanan layar televisi Anda. Saat ini pemirsa, kami masih menunggu informasi resmi dari pihak TNI ataupun juga yang berwenang terkait dengan detail nama-nama korban tewas hari ini. Sementara di lokasi pemusnahan bahan peledak, pemirsa, pihak TNI dan juga aparat terkait ini sudah mengamankan lokasi kejadian dan melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada sisa amunisi yang berbahaya. Tentunya investigasi lanjutan ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat untuk bisa mengetahui penyebab pasti ledakan. Dari evaluasi dan juga hasil investigasi yang dilakukan, tentunya akan ada sejumlah perbaikan dan juga langkah-langkah antisipatif agar hal serupa tidak terulang. Berdasarkan informasi dari pengamat militer,
Muradi menyebut bahwa kejadian ini bukan tidak mungkin akan terjadi kembali apabila tidak ada evaluasi menyeluruh dan juga transparan dari pihak TNI maupun juga yang berwenang. Dari nama-nama yang berhasil dihimpun dan juga berhasil dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk di sebelah kanan layar televisi Anda, diantaranya adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan, ada Mayor CPL Anda Rohanda, atas nama Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saipullah, Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Sementara 2 nama lain kami masih mencari informasi karena dari informasi terakhir yang kami dapat di lokasi terdapat 13 korban tewas. Berbicara mengenai pemusnahan bahan peledak, seperti yang disampaikan oleh pakar militer, bahwasanya setidaknya dari titik peledakan harus berjarak 50 km dari lokasi pemukiman warga. Insiden ledakan di Garut pada 12 Mei hari ini, pemirsa, terjadi pada pukul 9.30. Ledakan hebat saat kegiatan pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Berdasarkan laporan pertama, pemirsa, ledakan ini terjadi pertama kali dan sejumlah warga ini malah mendekat ke lokasi untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti selongsong peluru dan juga kuningan yang dianggap bernilai jual. Dan tentunya ini juga sangat berbahaya. Seperti yang disampaikan oleh pakar militer, harus adanya literasi dari masyarakat untuk tetap berhati-hati dan juga waspada di sekitar lokasi. Dan diduga ledakan susulan ini juga terjadi saat warga berada di sekitar lokasi yang menyebabkan korban jiwa. Sekali lagi pemirsa, setelah ledakan pertama, sejumlah warga ini justru malah mendekat ke lokasi untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti selongsong peluru dan juga kuningan yang dianggap bernilai jual. Diduga hal inilah yang menyebabkan jatuhnya korban karena adanya ledakan susulan yang terjadi saat warga berada di sekitar lokasi. Dan pemirsa, Kapendam 3 Siliwangi Kolonel Infantri Mahmudin sudah terhubung bersama kami. Kemudian juga Kapuspen TNI Majen TNI Kristomei Sianturi, nanti kita akan lihat bersama. Namun sebelum kita bergabung dengan Kapuspen TNI, kita akan bergabung dengan Kapendam 3 Siliwangi Kolonel Infantri Mahmudin. Halo, selamat siang Komandan. Selamat siang, Pak. Baik. Ya, gimana? Baik, Pak Mahmudin, bisa diceritakan kejadian yang terjadi pada hari ini seperti apa dan apa sebetulnya penanganan yang harus dilakukan? Baik, terima kasih Mas untuk informasinya. Saya konfirmasi bahwa kejadian ini saya baru dapatkan informasi pukul 11.30 terkait dengan ledakan munisi yang bekas yang rencana itu mau dimusnahkan. Terkait dengan masalah berapa jumlahnya saya belum dapat konfirmasi. Tapi korban-korban yang sudah dapat informasi ada 11 korban, dua dari anggota TNI Angkatan Darat, kemudian 9 dari masyarakat sipil. Mudah-mudahan dari 9 masyarakat sipil ini mungkin masih ya luka-luka, mudah-mudahan kita mendoakan supaya tidak terjadi apa-apa. Okay. Saat ini yang upaya kita lakukan melaksanakan lokalisir wilayah tersebut agar masyarakat tidak bisa mendekat terhadap lokasi tersebut, biar semuanya aman.
Baik. Pak Mahmudin, saya izin konfirmasi bahwa setelah ledakan pertama ini diinformasikan sejumlah warga mendekat ke lokasi untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti selongsong dan juga kuningan yang bernilai jual. Kemudian diduga ada ledakan susulan terjadi sehingga menyebabkan banyak korban. Apakah benar? Belum dapat dibenarkan karena saat ini saya belum dapat informasi lebih lanjut terkait dengan masyarakat yang ada pengumpulan amunisi yang buat ini, semuanya saya belum dapat konfirmasi lebih lanjut. Oke. Begitu, Baik. Mas. Artinya informasi tersebut belum bisa dibenarkan ya Pak ya? Belum. Iya. Oke. Kita masih adakan pendalaman gitu, Mas. Oke, baik. Pak Mahmudin, tapi bisa Anda jelaskan secara singkat kronologi awal dari insiden ledakan di Garut ini seperti apa, dan apakah memang lokasi tersebut sebetulnya sudah sesuai dengan SOP untuk peledakan barang yang kadaluarsa untuk peledak? Kalau sesuai dengan SOP, saya rasa sudah itu. Karena saya belum bisa menjelaskan bagaimana kronologisnya. Saat ini masih tim dilaksanakan pendalaman dan dilakukan investigasi di TKP gitu, Mas. Oke, baik. Pak Mahmudin, ini kan informasi terakhir ada 2 perwira TNI yang juga dinyatakan tewas. Apakah beliau ini, almarhum ini yang memang juga ikut bertugas di sana atau seperti apa, Pak? Informasi seperti itu dibenarkan karena ada anggota TNI Angkatan Darat ya tewas pada kegiatan tersebut. Saya belum dapat nama-namanya siapa saja. Kemudian masyarakat juga begitu sudah sama. Saya belum dapat informasi data lebih lengkap. Oke. Begitu, Mas. Baik, Pak Mahmudin izin konfirmasi bahwa data terakhir ada 11, namun ada penambahan 2 lagi menjadi 13. Hal tersebut ini belum bisa dikonfirmasi pula siapa yang tewas? Betul, saya belum dapat konfirmasi. Nanti akan kita cek kembali di lapangan. Oke, Pak Gitu, Mahmudin, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan ataupun juga menyelesaikan investigasi ini? Kita tunggu dengar, Mas. Kita tunggu dengar berapa lama nanti dari tim investigasi yang akan melakukan pengecekan di lapangan. Oke, apakah akan ada evaluasi ulang terhadap SOP yang dilakukan atau seperti apa, Pak? Kita tunggu dengar, Mas, untuk hal tersebut. Oke, baik. Pak Mahmudin, apakah ada pesan khusus mungkin bagi masyarakat yang ada di sekitar sana agar tidak mendekat atau seperti apa, Pak? Betul, Mas. Saya harapkan masyarakat yang ada di wilayah jangan dekat dengan lokasi atau tempat kejadian agar terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Biar semuanya aman, tim yang sudah ada di sana maupun kewilayahan, Kodim atau aparat yang ada di wilayah dilakukan menjauhkan masyarakat di wilayah agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Baik, Pak Mahmudin, terima kasih banyak, dan tentunya masyarakat ini berharap bahwa ini bisa betul-betul dibuka secara transparan agar juga menjaga citra juga reputasi TNI. Terima kasih Pak Mahmudin, selamat bertugas kembali, salam sehat. Selamat sehat selalu ya. Dan pemirsa, kita akan lihat situasi dan kondisi terkini. Kami mendapatkan sejumlah gambar terbaru dari lokasi evakuasi. Sejumlah jenazah ini sudah dimasukkan ke dalam kantung jenazah. Beberapa di antaranya, dan tadi dikonfirmasi ada penambahan 2 jenazah menjadi 13 jenazah. Namun belum bisa dipastikan nama-nama siapa saja dari korban tewas tersebut. Yang pasti terdapat 2 perwira TNI yang tewas di lokasi, dan tadi sudah dikonfirmasi oleh Kapendam 3 Siliwangi, Pak Mahmudin, bahwasanya mereka adalah yang bertugas hari ini di sana. Ini adalah kantong jenazah, pemirsa, dari korban tewas dari ledakan yang terjadi hari ini di Garut, Jawa Barat. Dari gambar yang kami dapat, setidaknya ada 9 kantung jenazah yang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk, di mana RSUD Pamengpeuk ini merupakan rumah sakit yang paling dekat dengan titik ataupun juga lokasi ledakan yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebelumnya sudah dikonfirmasi bahwa lokasi ini sudah sesuai dengan SOP ataupun juga standar operasional yang berlaku untuk proses peledakan, di mana ini cukup jauh dari pemukiman warga.
Kami masih terus mencari informasi terkini pemirsa dari lokasi di Kabupaten Garut. Kejadian ini terjadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul setengah 10 pagi. Ledakan hebat ini dikarenakan adanya kegiatan pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Meskipun belum dikonfirmasi, namun adanya sejumlah informasi beredar bahwa setelah ledakan pertama, sejumlah warga ini mendekat ke lokasi untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti selongsong peluru dan juga kuningan yang dianggap berharga dan juga masih memiliki nilai jual. Dan diduga ledakan susulan ini terjadi ketika warga ada di sekitar lokasi. Namun sekali lagi pemirsa, ini belum bisa dikonfirmasi karena masih dalam proses investigasi. Kalau kita melihat kepada fakta bahwa lokasi ini sudah steril dan juga sudah sesuai SOP, kemudian banyak warga sipil. Setidaknya informasi terakhir ada 9 warga sipil yang meninggal dunia. Artinya adanya sejumlah kejanggalan di mana lokasi yang seharusnya steril ini justru menyebabkan korban jiwa. Kalau kita lihat dari lokasi kejadian dan juga gambar amatir yang juga sudah ditangkap oleh ponsel warga, ini ledakan terjadi beberapa kali. Di sebelah kiri layar televisi Anda bisa lihat asap yang membumbung tinggi. Dari titik warga melaporkan atau mengambil gambar kepada titik lokasi ledakan ini diperkirakan sekitar 2 sampai dengan 3 km saja, artinya cukup dekat. Seperti yang disampaikan oleh Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin, bahwa diimbau warga untuk tidak mendekat ke lokasi dan juga tetap berhati-hati. Terlebih sudah ada rambu-rambu peringatan di sekitar lokasi bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang berbahaya, sehingga tidak disarankan untuk warga mendekat ke lokasi. Meskipun pihak dari TNI ini menyebutkan bahwa lokasi sudah steril dan juga aman. Di sebelah kanan layar televisi Anda, warga dan juga sanak keluarga dari korban tewas atas ledakan ini sudah berkumpul di lokasi evakuasi di RSUD Pamengpeuk yang menjadi rumah sakit terdekat dari titik lokasi ledakan. 11 orang dinyatakan tewas dan ada penambahan 2 warga lain sehingga total korban tewas menjadi 13 orang. Dan 2 diantaranya adalah perwira TNI, sementara yang lainnya ini diidentifikasi sebagai warga sipil. Suasana terkini pemirsa dari proses evakuasi yang dilakukan, sejumlah ambulan ini terus disiagakan untuk mengantarkan korban tewas dari jenazah yang hari ini dikirimkan atau diantarkan ke lokasi evakuasi di RSUD Pamengpeuk. Ya, gambar di RSUD Pamengpeuk pemirsa, ini merupakan gambar dan situasi dan kondisi terkini. Setelah ambulan datang, sejumlah warga dan sanak keluarga ini juga sudah berkumpul di lokasi. Tentunya kejadian ini sangat mengejutkan banyak pihak dan kita juga bisa melihat kepanikan dan juga kesedihan dari sanak keluarga yang menunggu jenazah tiba. Dan dapat kami sampaikan bahwa ambulans ini datang beberapa kali. Melihat fakta bahwa terdapat 13 korban tewas hari ini. Pemirsa, jumlah ini belum pasti, bahkan bisa saja bertambah, bisa saja ada korban-korban lain. Dikarenakan proses investigasi dan juga penyisiran ini masih terus dilakukan oleh pihak berwenang.
di mana tadi sekitar 2 jam lalu ada 11 korban tewas terkonfirmasi, kemudian bertambah menjadi 2 korban tewas lainnya. Tentunya harapan kita bersama bahwa tidak ada korban lain dari kejadian ini. Sekali lagi pemirsa, diimbau kepada warga untuk tidak mendekat ke lokasi seperti yang disampaikan oleh Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin, bahwa lokasi tersebut harus steril dan warga tidak diperkenankan untuk bisa mendekat. Pemirsa, mengenai insiden ledakan tentunya bukan pertama kali terjadi, di mana sebelumnya pada Maret 2024 juga terjadi ledakan serupa di gudang amunisi di Ciangsana, Bogor, milik TNI di desa Ciangsana. Insiden ini menyebabkan sejumlah proyektil amunisi terpental ke rumah warga sekitar. Kemudian juga pada Maret 2014 atau sekitar 11 tahun yang lalu, ledakan ini terjadi di gudang amunisi milik TNI AL di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan sebanyak 44 orang dilaporkan terluka. Ledakan saat pemusnahan petasan pemirsa juga terjadi di Bangkalan pada April 2022, di mana ledakan hebat ini terjadi saat pemusnahan petasan di Bangkalan, Jawa Timur, yang menyebabkan kerusakan pada rumah warga sekitar. Tentunya hal yang paling penting sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pengamat militer Pak Muradi, bahwa perlu adanya standar operasional yang dilakukan serta evaluasi menyeluruh serta transparan. Karena evaluasi ini akan berkaitan dengan citra serta reputasi TNI terhadap TNI dari masyarakat. Dan tentunya kita akan nantikan bersama bagaimana proses serta hasil investigasi yang dilakukan atas insiden ini. Sekali lagi pemirsa, 13 orang dinyatakan tewas dan 2 lainnya ini masih terus dilakukan dan juga diidentifikasi mengenai identitasnya. Dan pemirsa, breaking news akan dilanjutkan oleh rekan Arlista Hadi. Ini ketemu lagi serpihan jenazah, Mbak, baru datang. Baru datang lagi ini. Serpihan jenazah.
terkini di RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana petugas sedang mengeluarkan jenazah dari dalam ambulans. Seperti kita ketahui, pemirsa, saat ini ada 13 korban meninggal akibat ledakan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi, pemirsa. Dari 13 orang yang meninggal dunia, 11 orang sudah dikonfirmasi identitasnya, namun 2 orang lainnya masih dalam tahap pemeriksaan. Adapun korban dari pemusnahan amunisi tidak layak pakai, di antaranya yang sudah terkonfirmasi ada 11 orang. Ada yang pertama ada Kolonel CPL Antonius Hermawan, lalu ada Mayor CPL Anda Rohanda. Sedangkan untuk warga sipil ada Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Saipullah, Toto, Dadang, Rustiawan, dan Endang. Saat ini untuk semua korban sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk dan petugas pun masih berkoordinasi untuk mengevakuasi lokasi ledakan. Teh dulu saya motor teh ka dieu nyalireun di dieu payunan mobil sambil pagi direkamnya pas ada sepuh ya teh. Sebelah kiri merupakan kondisi di mana petugas tengah menyisir, dan ini adalah serpihan-serpihan dari sisa ledakan yang memang sudah diagendakan pada tadi pagi pukul 9.30. Namun sayangnya menelan korban jiwa. Di mana dugaan sementara adalah pada saat peledakan bahan ataupun amunisi yang sudah tidak layak pakai ini, diduga ada sejumlah amunisi yang ternyata masih aktif. Komang dia atau itu dia masuk itu 2 anak itu berapa lubang? Ada 2 lubang meletak. Bikin 2 lubang. 2 lubang. Tapi nah yang gitu di sana di lubang meledak dua ada Untuk kronologi kejadian, pemirsa, sekitar pukul 9:30 sebuah ledakan hebat terjadi pada saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai. Lokasinya di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana kegiatan ini merupakan bagian ataupun rangkaian prosedur yang rutin dilakukan oleh pihak militer. Untuk korban jiwa dilaporkan awalnya 11 orang meninggal, namun beberapa saat lalu kami mendapatkan informasi korban meninggal bertambah menjadi 13 orang. Rinciannya 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Sebelah kiri adalah merupakan rekaman dari ponsel warga yang kami dapati. Terjadi ledakan yang cukup hebat dan juga kepulan asap hitam dari lokasi kejadian pemusnahan amunisi tidak layak pakai, di mana dari ledakan hebat ini menyebabkan 13 orang meninggal dunia, yaitu bisa Anda saksikan di layar televisi Anda di sebelah kanan. Sejumlah petugas menurunkan satu persatu jasad dari korban ledakan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara.
Jika kita review ke belakang pemirsa, ini merupakan bukan kali pertama yang terjadi di Indonesia pemirsa. Saat ini pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kapuspen TNI, Majen TNI Christomei Sianturi. Selamat siang, Pak Christomei. Ya, selamat siang, Mbak. Halo, selamat siang, Mbak. Can you hear me, Mbak? Baik, selamat siang Pak Christomei dengan Arlista di studio. Pak Christomei, izin sementara ini bagaimana situasi lokasi di ledakan Cibalong Garut, Pak? Sebentar, Mbak ya, saya sebagai situasi dulu. Oke, bagaimana? Silakan. Ya, mohon izin Pak, untuk bagaimana situasi terkini di ledakan di Cibalong Garut saat ini, Pak? Baik, perlu kami sampaikan rasa duka cita yang mendalam dari pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI, beserta jajaran atas gugurnya 4 orang prajurit TNI AD dan 9 masyarakat sipil dalam lokasi ledakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, ya, dalam rangka pemusnahan dari munisi tidak layak pakai atau munisi expired yang milik dari Gugus 3 Puspalat tahun 2025. Jadi adapun yang perlu kami update di sini, 4 orang prajurit TNI Darat yang gugur itu adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan sebagai Kepala Gudang Munisi 3 Puspalat, kemudian Mayor CPL Anda Rohanda Kasih Minggut Bakum Gugus 3 Puspalat, dan Kopda Eri Priambodo, anggota Gugus 3 Puspalat, serta Pratu Apro Srewan, anggota Gugus 3 Puspalat, serta 9 warga sipil atas nama Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipang bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Yus Ibing bin Inon, Saudara Yus Rijal bin Sepuluh, Saudara Toto, Saudara Sakam Bamang, dan Saudara Rustiawan, serta Saudara Endang. Saat ini ke-13 jenazah sudah dievakuasi di RSUD Pamungpek untuk dilakukan otopsi dan pemulasaran jenazah. Dan tentunya kita berkoordinasi dengan aparat di wilayah yang ada untuk melakukan sterilisasi sehingga tidak ada masyarakat ataupun anggota TNI yang mendekat ke lokasi ledakan sampai tempat itu betul-betul dinyatakan aman. Ya, untuk lahan sendiri, lahan itu merupakan lahan yang digunakan untuk ledakan adalah lahan milik dari BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin untuk digunakan dalam rangka pemusnahan dari amunisi yang sudah tidak layak pakai atau amunisi APT. Demikian, Mbak Kalista. Baik, izin Komandan, berarti bisa dikatakan ini ke-13 korban sudah terkonfirmasi identitasnya semuanya, Pak? Ya, sudah. Tadi yang saya sebutkan tadi, ada 4 anggota prajurit TNI Angkatan Darat dan 9 masyarakat sipil atas nama tadi yang sudah saya sebutkan, Mbak. Baik, untuk kondisi terkini di lokasi, apakah masih ada dalam tahap investigasi? Masih adakah petugas yang terus menyisir sisa-sisa amunisi atau sudah steril, Pak? Ya, sampai saat ini pihak di lapangan masih terus bekerja, artinya untuk mengamankan atau mensterilisasi wilayah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa jangan sampai ada anggota TNI atau anggota pengamanan lainnya ataupun masyarakat sipil untuk mendekat ke lokasi ledakan sampai betul-betul tempat itu dinyatakan steril dan tidak membahayakan. Ya, kemudian untuk nanti pasti akan kita bentuk tim investigasi dalam rangka mendalami kenapa peristiwa itu bisa sampai terjadi dan sekaligus apakah kita mendalami apakah misalnya semua standard operating procedure atau SOP dalam rangka ledakan itu memang sudah dikerjakan atau belum, sehingga misalnya kok bisa terjadi hal-hal seperti ini, atau ada hal-hal lain yang belum kita perkirakan dalam SOP kita sehingga bisa terjadi ledakan ini sebagai bahan evaluasi kita untuk memperbaiki SOP kita di masa yang akan datang sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Demikian Pak. Kemudian untuk jenazah sendiri malam ini untuk yang prajurit TNI akan disemayamkan di Gugus 3 Puspalat, sementara yang warga sipil akan kita kembalikan dengan dibantu oleh kewilayahan untuk dimakamkan oleh keluarga yang masing-masing. Demikian Mbak yang bisa kita sampaikan. Pak Christomei, untuk SOP sendiri ini sebenarnya membutuhkan jarak aman dari perumahan warga ini berapa kilometer, Pak? Ya, artinya kan tempat itu sendiri sebenarnya jauh dari pemukiman. Kenapa tempat itu dipilih? Karena sudah kita mempertimbangkan jauhnya atau luasan munisi, luasan ledakan yang
kan masing-masing munisi itu beda-beda Mbak ya. Ada munisi granat, ada mortir, itu mempunyai luas wilayah jangkauan sendiri yang berbeda-beda. Nah tentunya pihak Puspat pasti sudah mempertimbangkan itu karena tempat itu bukan hanya sekali ini digunakan, sudah rutin digunakan. Nah kita akan lihat kenapa misalnya masih ada korban warga sipil itu, karena memang kebiasaan yang sudah kami terima dalam laporan dari lapangan sendiri adalah masyarakat biasanya ketika sudah terjadi ledakan pertama dianggap sudah selesai, kemudian mereka berbondong-bondong atau menuju ke tempat lokasi ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa dari munisi tadi. Karena ada besi-besinya tuh, ada tembaga-tembaganya yang apabila dikumpulkan itu kan bisa nilai jual gitu ya. Nah mungkin, ini masih mungkin Mbak ya, nanti kita akan dalami investigasi dulu. Mungkin ketika setelah terjadi itu mereka berusaha datang ke tempat mengambil dan ternyata masih ada munisi yang belum meledak dan terjadilah ledakan susulan tadi. Nah itu yang nanti akan didalami oleh tim investigasi sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Demikian Mbak. Baik Pak. Kalau misalkan tadi Anda sudah jelaskan sebenarnya sudah sesuai dengan SOP dan warga berarti bukan pertama kali menyaksikan ataupun mendengar adanya pemusnahan amunisi. Lalu warga ini makin penasaran begitu ataupun antusiasnya cukup besar untuk menyisir sisa-sisa dari amunisi. Nah ini apakah nantinya akan ada evaluasi lebih lanjut lagi untuk penyisiran dari si warga ini untuk tidak mendekat begitu dari lokasi kejadian walaupun sudah terjadi ledakan pertama, Pak Chrystomey? Ya betul kan, seperti yang saya bilang tadi, kita belajar dari peristiwa ini, kita mengevaluasi SOP yang sudah ada, sehingga nanti ke depan itu ada perbaikan-perbaikan. Oh ternyata setelah ledakan pertama ini jangan boleh dulu masyarakat masuk mendekat ke tempat kita karena kemungkinan masih ada munisi-munisi yang akhir tadi ini yang nggak sesuai lagi ini untuk kita tidak sesuai perkiraan kita karena ini juga munisi expired ya yang ada bisa kita perkirakan lagi gitu ya. Nah sampai betul-betul dicek oleh tim Gupusmu bahwa tempat itu sudah aman, nah barulah bisalah masyarakat tadi mendekat ke tempat itu gitu ya. Kira-kira begitu Mbak. Pak, untuk yang hari ini kira-kira amunisi yang dimusnahkan itu berupa amunisi apa Pak? Ya, informasi yang saya dapat itu bermacam-macam. Ada granat, ada munisi mortir, yang munisi kaliber kecil, munisi kaliber besar, yang memang rutin dimusnahkan. Artinya dari gudang, itu munisi-munisi yang tidak dipakai itu kan dikumpulkan. Kemudian ada tengah waktunya bahwa munisi ini harus segera dimusnahkan sehingga tidak jadi membahayakan di gudang lagi. Harus segera kita musnahkan. Nah, itu tadi ya, kira-kira munisi apa saja nanti secara detail akan kita lihat. Ada inventarisnya itu semua tercatat Pak ya. Oh, munisi kaliber kecil 5,6 sekian ribu, munisi granat ada sekian ribu, munisi mortir sekian ribu. Nah, data itu kita punya kok, nanti kita akan sampaikan. Demikian Pak. Berarti data masih dikumpulkan, tapi kalau misalkan warga dan saya boleh tahu Pak, seberapa rutinkah ataupun untuk pemusnahan ini apakah secara berkala dan kira-kira berapa lama sekali Pak untuk pemusnahan amunisi ini di lokasi tersebut? Ya tentunya itu ada jangka waktu atau timetable yang digunakan disusun oleh tim Puspalat kapan harus munisi itu dimusnahkan. Jadi kan munisi itu berbeda masa pakainya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang bisa 12 tahun. Nah itu yang tadi kita lihat, oh munisi dengan lot nomor sekian, tahun sekian, buatan negara ini sudah tidak layak pakai karena sudah expired. Oke kita singkirkan, disimpan dulu di gudang. Misalnya, oh ini munisi ini tahun pembuatan tahun sekian, udah sekian tahun tidak digunakan, oh kita singkirkan. Nah, barang-barang atau munisi-munisi tadi itulah yang dikumpulkan, kemudian dibawa ke lokasi ledakan. Jadi itu rutin dikerjakan dan apa saja ya data itu ada di kan barang inventaris yang harus digunakan karena itu barang milik negara. Kemudian barang yang masih dipakai, berapa yang akan kita musnahkan itu ada tercatat semua Mbak ya. Nanti biarkanlah tim investigasi bekerja secara mendalam untuk mengecek apa saja sih munisi-munisi tadi sehingga kok bisa terjadi ledakan susulan gitu. Sehingga tidak terjadi di kemudian hari yang membahayakan apakah itu warga sipil maupun anggota kita sendiri. Demikian Mbak. Baik, Pak Chrystomey, ini yang menarik adalah
apakah memang untuk jadwal pemusnahan amunisi ini sudah diketahui warga? Karena jika dari informasi Bapak, jarak dari lokasi peledakan dan juga pemukiman warga ini cukup jauh. Lantas untuk ledakan pertama, kemudian warga mendekati lokasi, apakah memang warga ini sudah mengetahui jadwal pemusnahan atau memang sudah terbiasa warga pada saat mendengar ledakan, mereka langsung mendatangi dan mengambil puing-puing ataupun sisa-sisa dari amunisi tersebut, Pak? Ya, yang saya bilang tadi bahwa tempat itu sudah rutin digunakan, nggak hanya sekali ini, Mbak. Jadi kan pasti masyarakat sudah mempelajari, oh ini adalah ledakan pertama, berarti ada pemusnahan amunisi di situ. Oh, kita coba mendekat ke sana. Nah, mungkin ya, nanti makanya biarkanlah tim dulu bekerja, artinya mengevaluasi ini, menginvestigasi kenapa sih bisa terjadi ini, nah, baru kita sampaikan lebih lanjut. Sekaligus kami juga dari TNI memperbaiki, mengevaluasi SOP yang sudah ada untuk perbaikan kita ke depan. Demikian, Mbak, saya rasa. Pak Krisome, idealnya pada saat pemusnahan amunisi ini ada berapa banyak anggota yang mendampingi, Pak? Ya, tidak ada ideal-idealan, Mbak, itu sesuai dengan fungsi dan jabatan masing-masing. Artinya kan ada orang yang memang ahli di bidang peledakan, kan dipakai peledak. Kemudian ada yang tahu tentang munisi itu sendiri. Kan munisi kaliber kecil dan kaliber besar juga beda gitu perlakuannya gitu. Ada munisi mortir dengan munisi granat berbeda, dengan munisi SS1 bisa berbeda juga. Itu kan teknik-teknik itu yang tahu adalah orang puspelat, Mbak, ya. Kami juga kalau bukan kecamatan Pelatan juga tidak menguasai itu secara detail gitu. Itu kira-kira, Mbak. Jadi yang perlu kita sampaikan di sini bahwa memang betul terjadi peristiwa itu dan saat ini kita sedang menginvestigasi kenapa itu terjadi. Kita akan perbaiki dari hasil evaluasi tadi, kemudian kita akan berkonsentrasi dulu untuk pemulasaran jenazah sehingga rekan kita yang gugur maupun masyarakat sipil ini bisa beristirahat dengan tenang dan kejadian ini tidak bisa terjadi lagi di kemudian hari. Demikian, Mbak, ya. Baik, untuk anggota yang meninggal dunia, apakah langsung dimakamkan hari ini, Pak? Untuk anggota yang meninggal dunia malam ini akan disemayamkan di Pusmu 3 Puspalat. Ya, nanti akan dikuburkan secara militer. Oke, baik, terima kasih banyak Majen TNI Krisome Sianturi selaku Kapuspen TNI atas waktunya menjelaskan kronologi dan berdialog bersama kami di Breaking iNews. Selamat kembali bertugas, salam sehat Pak Krisome. Terima kasih, Mbak, selamat sore. Baik, pemirsa, ini adalah kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk di Garut, Jawa Barat, di mana rumah sakit ini merupakan rumah sakit terdekat dari lokasi ledakan bahan amunisi yang tidak layak pakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong. Tadi sudah dikonfirmasi oleh Kapuspen TNI, Majen TNI Krisome Sianturi, bahwa untuk ke-13 korban semuanya sudah teridentifikasi, di mana terdapat 4 anggota TNI yang menjadi korban meninggal dan 9 orang sipil yang meninggal juga sudah terkonfirmasi. Semuanya sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali. Usai jeda, tetaplah bersama kami.